Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Zahra, nomor absen 6 dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menerangkan materi tentang sintesis protein. Pengertian. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah atau kode dari DNA. Sintesis protein berlangsung di dalam inti sel dan di dalam ribosom. Masih ingatkah kamu tentang ribosom? Ribosom adalah organel sel yang ukurannya kecil dan padat serta berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Mekanisme sintesis protein terdiri dari dua tahapan. Yang pertama itu adalah transkripsi. Transkripsi adalah proses pencetakan RNA oleh DNA. RNA yang terbentuk dibedakan menjadi tiga, yaitu tRNA, mRNA, dan rRNA. Urutan asam amino akan ditentukan oleh basa nitrogen yang menempel di rantai mRNA. Transkripsi terdiri dari tiga tahapan, yaitu inisiasi atau permulaan, elongasi atau pemanjangan, dan terminasi atau pengakhiran. Berikut adalah gambar transkripsi. Adapun urutan proses transkripsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ikatan heliks DNA akan dibuka oleh enzim RNA polimerase dan terbentuk salinan informasi genetik dari DNA. Tempat untuk menempelnya RNA polimerase pada DNA disebut sebagai promoter. Promoter berfungsi untuk menunjukkan tempat dimulainya transkripsi dan menentukan DNA cetakan dari dua rantai yang ada. Proses ini disebut sebagai inisiasi. Yang kedua, dua rantai DNA yang terdiri dari rantai cetakan atau sense dan komplement atau antisense mulai terpisah untuk promoter menempel di bagian rantai cetakan sense. Yang ketiga, RNA mulai dibentuk oleh RNA polimerase dari titik awal promoter dan bergerak terus di sepanjang rantai cetakan DNA. Akibatnya, heliks DNA terbuka secara berurutan sepanjang 10-20 basa nitrogen. Nukleotida ini dirangkai oleh arah 5-3. Proses disebut sebagai elongasi. Yang keempat, basa nitrogen yang dibentuk oleh RNA merupakan komplement basa nitrogen pada rantai DNA sense, yaitu sebagai berikut. Basa T pada DNA untuk cetakan A pada RNA, basa C pada DNA untuk cetakan G pada RNA, basa A pada DNA untuk cetakan U pada RNA, basa G pada DNA untuk cetakan C pada RNA. Yang kelima, setelah RNA polimerase mentranskripsi DNA terminator, proses transkripsi akan berhenti. Proses ini disebut sebagai terminasi. Kemudian, RNA akan lepas dari RNA polimerase. Hal ini mengakibatkan DNA heliks tertutup kembali. mRNA yang dihasilkan dari tahap transkripsi akan keluar menuju inti sel ke ribosom. Yang kedua, translasi. Translasi adalah penerjemahan kode genetik RNA menjadi urutan asam amino. Pada tahap ini, akan disintesis polipeptida menggunakan kode genetik dari mRNA di dalam ribosom oleh tRNA dengan bantuan enzim sintetase tRNA aminoasil. Translasi juga terdiri dari tiga proses seperti transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Berikut ini ilustrasinya. Adapun urutan dalam proses translasi adalah sebagai berikut. Molekul mRNA berikatan dengan subunit kecil ribosom di ujung 5. Translasi diawali dari codon start, yaitu AUG, yang ada pada mRNA, lalu tRNA sebagai initiator yang memuat antikodon. UAC akan membawa asam amino metionin. Asam amino tersebut akan melekat pada kodon AUG. Ingat, metionin merupakan asam amino awal dalam sintesis protein. Selanjutnya, asam amino lain akan ditambahkan oleh enzim tRNA aminoasil hingga dihasilkan rantai polipeptida lengkap. Translasi semacam itu akan terus berlangsung sampai muncul codon stop, yaitu UAA atau UAG atau UAG. Jika muncul salah satu kodon tersebut, proses translasi akan berhenti. Polipeptida yang terbentuk akan lepas dari ribosom. Kesimpulannya, DNA melakukan transkripsi di dalam inti sel membentuk RNA menjadi mRNA, meninggalkan inti sel menuju ribosom dengan membawa kodon menjadi tRNA, akan membawa asam amino sesuai kodon menuju ribosom. Translasi menuju asam amino dirangkai sesuai kode genetik pada kodon sampai terbentuk senyawa polipeptida atau protein. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.